Halo guys, welcome back to Nenek's Pujas channel. Kembali lagi bersama aku Den. Dan di video kali ini aku cuman mau sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing seputar pengalaman aku kuliah di Jogja dan kenapa harus memilih Jogja sebagai tempat untuk melanjutkan studi ya, kayak gitu. Dan di video kali ini aku akan membagi pembahasannya menjadi dua theme ya. Yang pertama itu secara general dulu, kemudian secara personal atau secara pribadi. Nah, so guys, jangan lupa tekan dulu tombol like, comment, and subscribe bagi yang baru. Oke, alasan yang pertama karena Jogja merupakan kota pelajar. Nah, julukan ini tentunya sudah tidak asing ya untuk teman-teman. Karena Jogja sendiri dia merupakan kota yang memiliki universitas terbanyak di Indonesia. Dia memiliki 60 kampus bahkan lebih, yang mana kampus tersebut sudah berkualitas dan terakreditasi. Dan tentunya setiap tahun Jogja ini selalu kedatangan lebih dari 1.000 mahasiswa dari berbagai pulau di Indonesia. Nah, jadi ini sebagai acuan juga ya untuk kita sebagai tantangan bahwa kuliah di Jogja berasa bersaing dengan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, lanjut ke bagian tempat wisata. Enaknya tinggal di Jogja ini kalian bisa menemui tempat-tempat wisata yang cocok untuk para pelajar. Contohnya seperti wisata edukasi, kemudian wisata alam, bahkan museum juga banyak. Nah, jadi teman-teman bisa kuliah, bisa belajar sambil traveling. Oke, alasan kedua karena Jogja ini merupakan kota yang memiliki tata letak yang sangat rapi, kemudian jalanannya tertib, terus anti macet, dan juga transportasinya sangat mudah. Nah, alat transportasi di Jogja ini perlu teman-teman ketahui bahwa di sana tidak ada angkot, tapi adanya itu Trans Jogja. Nah, Trans Jogja ini kayak semacam bis gitu, tapi kalian cukup membayar dengan 2.500 saja, kalian bisa pergi ke sana kemari mengelilingi kota Jogja. Nah, kemudian selain itu Jogja ini juga memang super lengkap. Sekalipun dia kota yang sederhana, tapi banyak sekali misalkan mall, bioskop, kemudian alat-alat kerajinan, tempat-tempat kerajinan, terus tempat-tempat shopping, apalagi tempat-tempat shopping untuk para pelajar itu ada ya banyak, kayak misalnya toko Joli namanya, kemudian toko Sakola dan lain sebagainya. So teman-teman jangan khawatir karena yang namanya tinggal di Jogja itu pokoknya super enak lah. Terus alasan selanjutnya karena hidup di Jogja ini biayanya relatif murah ya. Sebenarnya ini alasan yang klasik sih menurutku, tapi emang bener banget loh, karena dengan harga 6.000 aja itu kalian udah bisa makan kenyang. Terus makannya di angkringan-angkringan kayak gitu yang khas Jogja banget ya kan. Biasanya angkringan-angkringan itu bukanya dari jam 4 sampai dengan jam 1 malam atau bahkan jam 2 malam juga ada. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen yang lebih wah gitu, kalian bisa datang ke Olive. Nah, itu nama tempat ya. Jadi Olive ini kayak semacam KFC-nya Jogja gitu ya, super murah meriah karena dengan harga cuma 8.000 aja kalian udah dapat satu paket lengkap, itu nasi, terus kemudian ada paha ayam dan ada teh manisnya. Nah, kemudian untuk biaya kos-kosannya sendiri teman-teman bisa mulai ngekos dari mulai harga 300.000, dari yang sederhana sampai dengan yang mewah juga itu ada ya. Nah, untuk harga yang 1 juta per bulan juga ada, 500 per bulan juga ada. Tapi untuk harga yang 500 ini biasanya dia udah punya fasilitas yang lengkap, yang quality premium lah ya. Seenggaknya kalian udah ada WC, kemudian udah ada lemari pakaian, kemudian dikasih kasur juga, terus dikasih meja belajar yang kayak gitu-gitu, dan dikasih juga wifi. Nah, jadi tergantung kitanya ya, kita harus pinter-pinter nyari kosan yang emang terjangkau tapi fasilitasnya itu emang lengkap. Kemudian alasan selanjutnya karena Jogja merupakan kota yang sangat istimewa. Ya, istimewa orang-orangnya, istimewa budayanya, bahkan istimewa pemerintahannya. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintahannya di sini, memang dari dulu sampai dengan sekarang Jogja ini berbentuk kerajaan ya, dan dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian untuk budayanya sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa Jogja ini memiliki budaya yang sangat khas dan kental. Bisa dilihat dari tembok-tembok yang di pinggir jalan, banyak sekali mural, kemudian banyak keratonnya juga ya kan, dan hampir setiap minggu, setiap bulan itu sering mengadakan acara-acara di Jogja ini ya, kayak misalkan festival kesenian Jogja, budaya Jogja kayak gitu kan. Terus kemudian ada juga sekaten, Selasa Wagean, dan masih banyak lagi.
Terus untuk orang-orangnya sendiri di Jogja ini menurutku sangat ramah-ramah banget ya, dan sangat sederhana, kemudian dermawan juga. Terbukti ketika aku dulu pernah mengikuti beberapa kali kajian mingguan kayak gitu. Nah, setiap pulangnya itu selalu dikasih makan, terus dikasih minum, pokoknya ya Allah dilayani banget gitu loh. Jadi kayak semacam ya Allah itu tuh berkesan banget gitu, karena di tempatku emang nggak ada yang kayak gitu dari dulu. Kalau misalkan kajian ya udah kajian aja gitu loh, pulang ya pulang. Kalau ini tuh dia dikasih kayak semacam makanan khas Jogja, masakan kayak gitu, misalkan gudeg dan lain-lain. Nah, terus kemudian kalau misalkan lagi puasa nih, biasanya banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian berbuka puasa di masjid juga ya. Karena biasanya kalau misalkan setelah sholat berjamaah itu selalu dibagi kayak makanan snack gitu ya, terus makanan kayak kolak, bukan makanan ya itu, minuman ya, minuman kolak, terus kemudian makanan-makanan yang satu paket lengkap kayak misalkan daging, terus sayurnya, terus nasinya, terus dikasih box kayak gitu. Jadi bener-bener kayak ya Allah, orang Jogja tuh emang baik-baik banget gitu loh, dermawan. Jadi pas pulang tuh nggak usah kita harus beli-beli lagi. Oke, next, selanjutnya alasan kenapa memilih Jogja sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Ya karena Jogja ini merupakan tempat yang sering sekali atau banyak sekali dikunjungi oleh para turis. Kemudian ya kayak bule-bule kayak gitu. Apalagi di tempat-tempat wisata ya, itu banyak banget. Jadi ketika kalian pergi berliburan ataupun traveling kemanapun itu, pasti kalian akan bertemu dengan bule. Dan enaknya kalian bisa sambil ngobrol-ngobrol sama mereka, bisa ngajak mereka foto-foto ya kan, terus bisa sambil berbincang-bincang, sambil ngopi dan lain sebagainya. Nah, jadi kemampuan bahasa Inggris kita atau kemampuan berbicara bahasa Inggris kita itu bisa lebih meningkat daripada sebelumnya. Kemudian untuk alasan yang terakhir, karena Jogja ini dia memiliki banyak event-event ya, kayak misalkan Jogja Fashion Week, ini cocok untuk kalian yang menyukai bidang di permodelan mungkin ya, karena biasanya di Jogja Fashion Week ini memamerkan model-model baju yang lagi tren gitu. Terus ada lagi perlombaan yang non akademis, terus ada yang akademis juga, terus ada acara-acara di berbagai kampus ataupun di lapangan-lapangan yang besar kayak gitu, terus memamerkan hasil kerajinan tangan, terus memamerkan masakan-masakan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga ada. Nah, jadi enak gitu loh, kita bisa sambil nyicip-nyicip gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kuliah di Jogja itu nggak akan monoton teman-teman, bisa produktif lah. Apalagi kalian bisa sambil kuliah, sambil kerja juga gitu kan. Apalagi untuk teman-teman yang emang menyukai dunia permodelan ataupun fotografi gitu ya, itu banyak banget di Jogja ya. Memang MUA itu membutuhkan jasa-jasa kalian kayak gitu. Oke, jadi itu ya alasan secara generalnya untuk teman-teman sebagai gambaran kenapa harus memilih kuliah di Jogja. Nah, sebenarnya tidak ada patokan ya, maksudnya bukan untuk membandingkan kuliah di kota lain dengan kota Yogyakarta, bukan, tapi ini secara garis besar gambaran untuk teman-teman yang ingin kuliah di Jogja gitu ya. Nah, kemudian alasan secara pribadi kenapa aku memilih kuliah di Jogja itu karena beberapa alasan sebenarnya juga ya. Nah, jadi waktu itu tuh aku tuh kan lulus dari kuliah S1 ku dulu pada tanggal 21 September 2018 ya. Nah, kemudian emang aku dari dulu udah berencana ingin lanjut kuliah S2, dan rencana awalnya aku pengen kuliah di Bandung, di UPI ya kan. Nah, tapi ternyata pas waktu aku buka pendaftarannya itu ternyata masih belum dibuka, dan dibukanya itu ternyata bulan Juli Agustusan tahun 2019. Berarti kan aku harus nunggu sekitar setengah tahunan lebih lah ya. Daripada aku harus menunggu yang nggak pasti gitu kan, karena belum tentu juga keterima, akhirnya aku membuka informasi-informasi yang ada di universitas-universitas lain, dan salah satunya di Jogja gitu kan. Ternyata di Jogja ini masih banyak banget kampus-kampus yang membuka pendaftaran untuk S2, dan salah satunya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, kemudian kenapa aku memilih Universitas Ahmad Dahlan sebagai kampus S2 aku? Karena ada beberapa rekomendasi juga dari dosen pada waktu itu, dan emang kampus Universitas Ahmad Dahlan ini udah memiliki akreditasi A, kampusnya juga prodinya ya, khususnya pendidikan bahasa Inggris, dan dia memiliki membuka
pendaftaran itu 3 gelombang ya, gelombang 1, 2, 3, dan pada waktu itu kebetulan aku daftar bulan November, kemudian masuk kuliah itu bulan Maret, jadi ada jangka waktu yang lumayan panjang gitu loh. Nah, jadi itu dia guys, beberapa alasan kenapa memilih Jogja sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Nah, semoga video ini memberi informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih, see you on my next video, and bye-bye.